Terima kasih atas dukungan bosku semua. Takdir Ilahi Primordial Season 115. Hanya dengan satu tatapan, kekuatan ilahi yang luar biasa mengguncang seluruh istana yang dibangun di lereng gunung. Bahkan tekanan yang mengerikan itu menyebabkan magma di dalamnya bergejolak dan berputar liar, seolah-olah sedang melarikan diri. Selain Jiang Linger, semua orang yang hadir, termasuk Qin Wentian, menatap dengan mata terbelalak. Dia menatap lekat-lekat pada sosok luar biasa perkasa yang muncul entah dari mana. Wei Hao. Dari mana mereka berasal? Luar biasa. Ya, ini luar biasa. Sebuah kekuatan dahsyat yang bahkan melampaui alam dewa surgawi. Saat ini, wujud asli Tongling berdiri di samping Jiang Yunfan. Dia melirik roh lava yang dipegang Jiang Yunfan di tangannya. Roh lava itu terkejut, seluruh wajahnya gemetar, dan matanya linglung. Dari mana datangnya rasa jijik dan kesombongan tadi? Tongling terkekeh dan berkata, bukankah tadi kau cukup sombong? Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang berada di bawah level luar biasa itu tak terkalahkan? Lalu bagaimana dengan hal-hal yang melampaui hal-hal luar biasa? Apakah aku boleh membunuhmu? Roh lava benar-benar ketakutan oleh serangkaian pertanyaan dari roh murid. Luar biasa, sungguh luar biasa. Awalnya, ia mengira kata-kata Jiang Yunfan setengah benar dan setengah salah, tetapi ia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakannya sepenuhnya benar. Hal ini membuat roh lava merasa tidak nyaman dan bingung, karena seorang ahli yang telah melampaui alam dewa langit benar-benar memiliki kekuatan untuk memusnahkannya dalam keadaan jiwanya saat ini. Oleh karena itu, meskipun Jiang Yunfan memegangnya di tangannya, roh lava tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Apakah kamu akan percaya jika kukatakan aku hanya bercanda? Melihat Jiang Yunfan, roh lava tertawa hambar. Di belakang Jiang Yunfan, menatap roh lava yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, Qin Wentian dan ketiga orang lainnya mengerutkan bibir dan menahan tawa mereka. Adapun Jiang Yunfan, ia membalas dengan senyum yang mengingatkan pada roh lava. Lalu, aku melepaskannya. Sebenarnya, aku hanya bercanda denganmu, senior. Aku sangat menghormati para senior, jadi bagaimana mungkin aku bisa menyentuhmu? Karena ini hanya kesalahpahaman, tolong beritahu aku bagaimana cara mendapatkan warisan kuno itu. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan warisan dan kemampuan unik itu hilang, kan? Ya, saya melihat bahwa bakat dan kemampuan kalian semuanya berkualitas tinggi, dan kalian mampu meneruskan warisan Kaisar Api. Sambil berbicara, roh lava itu memberitahu Jiang Yunfan metode pewarisan. Itu adalah roh penjaga. Mereka menjaga warisan Kaisar Api. Lava di bawah istana ini adalah pintu masuknya. Adapun lava yang menjulang tinggi, itu hanyalah kedok, di bawah lava tersebut terdapat istana bawah tanah. Di antara mereka adalah warisan Kaisar Api. Memasukinya memungkinkan seseorang untuk mewarisi ciptaan yang ditinggalkan oleh Kaisar Api. Apakah yang kau katakan itu benar, senior? Kau tidak berbohong kepada kami. Jiang Yunfan menatap roh lava dengan senyum di wajahnya dan sikap hormat. Alam. Baik, terima kasih, senior. Jiang Yunfan tersenyum dan berbalik, melirik Tongling di sampingnya. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Bunuh dia. Tongling mengangguk, lalu tiba-tiba bergerak. Teknik jari pembunuh naga diaktifkan secara langsung. Ekspresi roh lava tiba-tiba berubah drastis, kau melanggar janjimu. Aku mempelajarinya darimu, kata Jiang Yunfan sambil tersenyum tipis. Melihat roh lava yang telah hancur akibat serangan Tongling, Jiang Yunfan berkata pelan, aku sudah bilang aku tidak akan menyentuh seorang senior, dan aku tidak akan melakukannya, karena yang membunuhmu bukanlah aku, melainkan dia. Sambil berbicara, Jiang Yunfan menunjuk ke arah Tongling. Tongling tidak peduli. Itu hanyalah jiwa yang hancur, membunuhnya bukanlah masalah besar. Ini bukan masalah besar. Di samping mereka, Qin Wentian dan yang lainnya terkejut dengan perubahan sikap Jiang Yunfan dan serangan cepat Tongling. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. 1 detik sebelumnya dia tersenyum dan menghormati seniornya, dan detik berikutnya dia dengan dingin mengucapkan kata, bunuh. Untuk sesaat, mereka bertiga merasakan kekaguman yang mendalam ketika melihat Jiang Yunfan. Adapun Jiang Linger, dia tentu saja tidak takut pada Jiang Yunfan. Aku bahkan tidak merasakan apapun. Sang guru tetaplah sang guru. Sebenarnya, Jiang Yunfan juga tidak ingin membunuhnya. Dialah yang memiliki niat membunuh lebih dulu. Jika Tongling tidak ada di sana, siapa yang akan meninggal? Tentu saja, pasti merekalah pelakunya. Adapun Jiang Yunfan yang mengambil langkah pertama, itu karena roh lava mengingkari janjinya, mencoba mengelak dari manfaat yang dijanjikan hanya dengan beberapa tetes esensi. Apakah benar ada hal sebaik itu? Orang-orang datang ke reruntuhan kuno ini bukan untuk tujuan pelestarian, tetapi hanya untuk beberapa tetes esensinya, dan mereka merasa puas. Kecuali jika kamu memang idiot. Oleh karena itu, Jiang Yunfan bukanlah orang yang berhati dingin atau kejam terhadap makhluk seperti itu. Namun, dia agak terlalu tegas dalam mengambil keputusan. Setelah habis digunakan dan tidak memiliki nilai lagi, tentu saja benda itu menjadi tidak berguna. Bunuh jika perlu. Pak Jiang, aku tidak menyangka kau bisa berakting sebaik ini, kata Qin Wentian sambil tersenyum dan menatap Jiang Yunfan. Sementara itu, Shen Xingwan dan Ji Fengwu, yang berdiri di dekatnya, tercengang oleh Jiang Yunfan.
Mereka tetap diam, takut untuk berbicara. Tentu saja, Jiang Yunfan langsung setuju, lalu menatap Shen Xingwan dan Ji Fengwu dan terkekeh, ada apa dengan kalian berdua? Jiang Yunfan, kau agak menakutkan tadi, kata Shen Xingwan dengan serius. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku membedakan antara teman dan orang luar. Kamu berbeda. Ayo pergi. Jiang Yunfan berseru, ayo kita pergi ke bawah tanah dan ambil kembali warisan itu sekarang. Kerumunan orang berkumpul di sekelilingnya. Mereka berdiri di tanah, memandang ke bawah ke arah magma yang bergejolak dan memscorching di bawah tanah, mata mereka berbinar-binar. Jiang Yunfan, apakah ini benar-benar ilusi? Shen Xingwan dan Ji Fengwu bertanya serempak, mata indah mereka berkedip ragu-ragu. Jika ini ilusi, ini terlalu realistis. Qin Wentian juga memiliki keraguan tentang hal ini. Terlepas dari benar atau tidaknya, kita akan bertindak sesuai standar bahwa itu tidak benar, kata Jiang Yunfan. Linger dan aku cukup kuat untuk menghadapi Li Huo, jadi kalian bertiga bisa serahkan saja padanya. Tong Ling mengangguk, tidak masalah. Tentu saja, ada poin lain. Jika magma itu nyata, maka ia menipu kita. 9 dari 10 kali, warisan itu tidak berada di bawah magma. Jadi, jika kita masih tidak dapat menemukan kemiripan dengan istana bawah tanah setelah menyelam 100 kaki ke dalam magma, kita harus segera kembali. Bagus. Tidak ada yang keberatan. Berdengung. Jiang Yunfan dan Jiang Linger masing-masing melindungi diri mereka dengan cahaya ilahi dan langsung menuju ke magma yang bergejolak. Tong Ling memimpin Qin Wentian dan dua orang lainnya untuk ikut melompat turun. Sensasi pertama saat memasuki magma adalah panas, panas yang sangat menyengat. Bahkan kekuatan ilahi pun terus-menerus terkikis. Oleh karena itu, Jiang Yunfan dan yang lainnya menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk melindungi diri, jika tidak, mereka akan ditelan oleh lahar dan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Seperti yang diduga, si bajingan tua itu berbohong. Jiang Yunfan mendengus dingin. Di sampingnya, Jiang Linger juga mendengus, menunjukkan ketidakpuasannya. Kelompok itu terus turun ke dalam lahar. Bahkan setelah berjalan 100 kaki, masih belum ada tanda-tanda keberadaan istana bawah tanah. Palsu. Jiang Yunfan mengepalkan tinjunya, ayo kita kembali. Saat mereka sedang berbicara, kelompok itu bersiap untuk kembali ke tanah, tetapi tepat di sana, magma tiba-tiba diaduk oleh kekuatan yang mengerikan. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dari lapisan lava yang lebih dalam, dua naga api yang menyala-nyala, yang terlihat dengan mata telanjang, muncul dan menyerbu langsung ke arah mereka. Melihat hal itu, wajah Jiang Yunfan berubah menjadi sangat jelek. Pak Tua, dia tidak mengatakan satu pun kebenaran. Sambil berbicara, Jiang Yunfan melangkah ke depan kerumunan dan berkata, kalian semua pergi duluan, aku akan mengurus kedua binatang buas ini. Bagian 1142. Ratusan kaki di bawah magma, Jiang Yunfan dan para pengikutnya ditemukan oleh dua naga di kedalaman magma. Kedua naga itu menyerbu dengan ganas. Jarak yang mengerikan itu membuat seolah-olah tornado mengamuk di dalam magma, dengan kekuatan dahsyat yang berputar-putar di sekitar semua orang. Itu sangat menakutkan, jika seseorang terjebak di dalamnya, kekuatan ilahi pelindung mereka akan hancur dalam sekejap, dan seluruh tubuh mereka akan langsung meleleh dan musnah oleh lava yang memscorching. Kalian duluan, kata Jiang Yunfan dengan suara berat. Tatapannya serius, dan kilatan dingin terpancar di dalamnya. Jika dipikir-pikir sekarang, membunuh bajingan tua itu benar-benar dibenarkan. Ia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Mereka memancing mereka ke dalam lahar, dengan maksud membiarkan mereka mati di sana. Jika kita tidak membunuhnya, ia akan bersembunyi jauh di dalam magma dan tidak akan keluar. Bahkan jika Tong Ling memiliki kultivasi makhluk transenden, ia tidak akan mampu menemukannya. Oleh karena itu, Jiang Yunfan sangat senang karena keputusan yang baru saja dia buat ternyata benar. Bajingan licik itu pantas mati. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Qin Wentian dan yang lainnya menatap Jiang Yunfan dengan ekspresi serius. Mereka tidak ingin meninggalkan Jiang Yunfan sendirian. Lagi pula, ini bukan di daratan, melainkan di dalam magma sedalam ratusan kaki, di mana bahayanya sangat besar. Mereka khawatir. Jiang Linger juga sama. Tuan, saya tidak akan pergi, saya akan tinggal bersama Anda. Tidak. Jiang Yunfan berkata dengan suara berat, tidak seorang pun boleh tertinggal. Ini adalah lava bawah tanah, kalian tidak bisa bertahan. Aku tahu apa yang kulakukan. Jangan buang waktu, segera keluar dari sini. Tong Ling, yang melindungi Qin Wentian dan dua orang lainnya, memiliki sedikit kilatan di matanya, lalu memimpin mereka kembali ke jalan yang mereka lalui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sangat cepat. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada Jiang Yunfan dari awal hingga akhir. Jiang Linger juga diusir oleh Jiang Yunfan. Saat ini, hanya Jiang Yunfan yang tersisa di hamparan lava yang bergelombang. Seseorang harus menghentikan kedua naga itu. Jika tidak, Jiang Linger dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dan orang itu hanya bisa dia. Tidak ada seorang pun yang cocok. Tong Ling tidak bisa tinggal karena dia perlu melindungi Qin Wentian dan dua orang lainnya. Jika dia tinggal, dia dan Jiang Linger tidak akan bisa membantu mereka melarikan diri, dan mereka pasti akan mati di sini.
Meskipun kultivasi Jiang Linger lebih tinggi darinya, tempat ini terlalu berbahaya, dan Jiang Yunfan tidak ingin dia mengambil risiko. Jadi dia tetap tinggal. Keputusan Jiang Yunfan bukanlah karena kesombongan. Sebaliknya, mereka sudah memiliki rencana sebelumnya. Dia tidak bodoh, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya di sini. Alasan dia memilih untuk tinggal di belakang ada dua. Pertama, dia telah memurnikan api Li 2 kali, yang memberinya ketahanan tertentu terhadapnya dan memungkinkannya untuk memanipulasinya, karena dia sekarang dianggap berasal dari sumber yang sama. Kedua, dia mengolah jalan api ilahi, dan selain kekuatan ilahi yang melindunginya, dia juga dilindungi oleh api sejati matahari, yang sangat meningkatkan keselamatannya. Tentu saja, Jiang Yunfan saat ini tak terkalahkan di alam Dewa Langit. Ini juga salah satu alasan kepercayaan dirinya. Meskipun kedua naga itu akan memperoleh banyak kekuatan tempur di wilayah asal mereka, mereka belum mencapai alam luar biasa. Bahkan di wilayah asal mereka pun, Jiang Yunfan tidak gentar. Karena keahliannya adalah mengubah wilayah kekuasaan musuh menjadi wilayah kekuasaannya sendiri. Karena dia adalah keturunan Dewa Naga. Dia memiliki 4 domain yang melindunginya. Tak kenal takut. Au! Kedua naga berapi itu mengunci target pada Jiang Yunfan dan meraung. Seketika, seluruh lava di bawah tanah mulai bergetar dan bergolak liar. Jiang Yunfan menyipitkan matanya, dan kekuatan ilahi pelindungnya menjadi semakin kuat dan memukau. Kemudian, dia melangkah ringan di udara dengan kakinya. Berdebar. Seketika itu juga, magma mendidih. Serangkaian riak suci bergelombang dan menyebar keluar. Radiasi tersebut terus menyebar ke area sekitarnya. Kemudian, keempat domain yang berpusat pada Jiang Yunfan tiba-tiba dilepaskan. Dengan dukungan 4 domain, Jiang Yunfan langsung mengubah dunia lava ini menjadi wilayah kekuasaannya sendiri. Melihat dua naga api yang menyerbu ke arahnya, Jiang Yunfan sedikit mengerutkan bibir. Bajingan tua, jika kau pikir kedua naga ini yang bisa kau andalkan untuk membunuhku, maka kau salah. Ledakan. Pada saat itu, seluruh lava bawah tanah berubah menjadi wilayah kekuasaan Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mendorong dirinya dengan kakinya dan menyerbu keluar. Tangannya diselimuti cahaya terang, berkedip-kedip secara berkala. Dengan gerakan cepat, dia menekan kepala kedua naga itu, dan dengan dorongan kuat, kedua naga itu benar-benar diredam oleh Jiang Yunfan. Tubuhnya meronta-ronta, tetapi dia tidak bisa bergerak. Kobaran api yang menyala-nyala membakar telapak tangan Jiang Yunfan, tetapi terhalang oleh cahaya terang dari tangan tertinggi. Mendesis. Jiang Yunfan mengerahkan kekuatan dengan kedua lengannya, bersiap untuk menghancurkan kedua naga itu, tetapi tepat ketika dia hendak bergerak, dia dikejutkan oleh suara yang menusuk telinga. Ketika dia tersadar, pemandangan di hadapannya membuat pupil mata Jiang Yunfan menyempit. Suara itu berasal dari kedua naga tersebut. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan. Ya, saya butuh bantuan. Pada saat itu, puluhan naga bergegas keluar dari magma dan menuju ke arahnya. Pemandangan seperti itu membuat bulu kuduk Jiang Yunfan merinding. Sebanyak itu, naga-naga ini tidak luar biasa kuat, tetapi mereka tetap langka di antara Dewa Langit. Meskipun Jiang Yunfan dikenal sebagai yang tak terkalahkan di antara Dewa Langit, dia tidak akan berani melawan puluhan atau bahkan 100 naga sekaligus. Bukan berarti aku pengecut karena tidak tidur dengannya, melainkan kekuatan manusia ada batasnya. Namun, dia tidak bisa pergi meskipun dia menginginkannya. Karena jika dia melepaskan pegangannya, kedua naga itu akan segera menyerbu keluar dan menjeratnya, dan membunuh mereka tidak akan berhasil. Karena itu membutuhkan waktu. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah waktu. Memikirkan hal ini, tanda pupil ganda di mata Jiang Yunfan berkedip, dan hukum waktu pun aktif. Dia tersenyum. Dia punya waktu. Setelah membekukan naga itu, Jiang Yunfan berbalik dan melarikan diri dengan panik. Tempat ini tidak cocok untuk berkelahi. Bahkan setelah muncul dari lahar, naga-naga ini melanjutkan amukan mereka. Di darat, mereka tidak diperbolehkan bertindak sembrono seperti itu. Jiang Yunfan bergerak dengan kecepatan kilat, sementara di belakangnya, magma bergejolak hebat. Kekuatan mencekik dari puluhan naga sangat menakutkan. Jiang Yunfan ditarik ke bawah oleh gaya hisap. Seberapapun Jiang Yunfan melawan, semuanya sia-sia. Ledakan. Saat Jiang Yunfan bersiap untuk pertempuran yang sengit, sesosok muncul di sampingnya. Ia mencengkeram Jiang Yunfan dengan satu tangan dan mengayunkan tangan lainnya, seketika melepaskan kekuatan mengerikan yang melampaui alam Dewa Langit, yang memusnahkan tornado lava yang meletus dari puluhan naga api. Mereka bahkan memusnahkan beberapa naga. Ini Tongling. Dia datang ke sini lagi setelah mengirim Qin Wentian dan yang lainnya kembali ke bumi. Karena aku tidak mempercayai Jiang Yunfan. Dia adalah roh pendamping Jiang Yunfan. Di matanya, Jiang Yunfan adalah orang yang paling penting. Terlebih lagi, Jiang Yunfan adalah penerus Dewa Naga yang paling berbakat dan kuat sejauh ini, jadi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Jiang Yunfan. Berjalan. Tongling memimpin Jiang Yunfan langsung keluar dari magma. Melihat keduanya kembali, Jiang Linger dan yang lainnya menghela napas lega. Begitu keduanya mencapai pantai, naga berapi itu muncul dari lahar, siap bertarung sampai mati. Ekspresi Tongling mengeras, dia membuat segel tangan, lalu menamparkan tangannya di udara. Seketika itu juga, sebuah segel tangan menekan dan membunuh semua naga yang muncul. Tindakan-tindakan ini secara langsung mengintimidasi naga api.
Merasakan aura menakutkan yang terpancar dari Tongling, mereka segera menghentikan pengejaran mereka dan kembali ke kedalaman bumi. Bagian 1143. Setelah Tongling Zhen memusnahkan naga itu, semua orang menghela napas lega. Hampir saja. Qin Wentian dan yang lainnya tersenyum lega melihat kembalinya Jiang Yunfan. Barusan, mereka sangat khawatir tentang keselamatan Jiang Yunfan. Lagi pula, pertempuran itu terjadi di tengah lahar. Kesalahan sekecil apapun dapat menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan, bahkan seorang kultivator di alam Dewa Langit pun tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi kecelakaan. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Karena Jiang Yunfan kembali dengan selamat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang memandang Jiang Yunfan dengan ekspresi bertanya-tanya. Sekarang roh bawah tanah telah lenyap dan roh lava telah dibunuh, petunjuk menuju warisan kuno seharusnya telah terputus, kecuali jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Semua orang merasa agak khawatir. Jiang Yunfan sedikit mengerutkan bibir, pandangannya bergeser. Setelah hampir tewas di dalam lahar, Jiang Yunfan tentu saja tidak ingin melepaskan kesempatan ini sekarang. Namun, menemukan tempat yang benar-benar menyimpan rahasia penciptaan bukanlah hal yang mudah. Tepatnya di mana? Di mana kira-kira letaknya? Mungkinkah di langit? Gumam Jiang Linger. Mendengar itu, Jiang Yunfan sedikit mengangkat kepalanya. Di langit. Istana ini, yang dibangun menempel di gunung, memiliki aliran lava di bawah dindingnya dan kubah di atasnya. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, kata-kata Jiang Linger tampaknya membuka cara berpikir baru bagi Jiang Yunfan, jika tidak di darat, mengapa tidak bisa di langit. Oleh karena itu, karena ucapan Jiang Linger yang tidak disengaja, Jiang Yunfan segera terbang ke udara dan langsung menuju ke kubah. Ledakan. Jiang Yunfan mengulurkan tangannya, siap untuk menyelidiki. Sebuah pemandangan ajaib pun terjadi. Tangan Jiang Yunfan langsung menembus kubah itu. Pemandangan ini membuat mata Jiang Yunfan berbinar. Kemudian, dia langsung terjun ke dalam kubah dan menghilang. Semua orang mendongak ke langit di atas mereka, agak takjub. Tak lama kemudian, suara Jiang Yunfan terdengar dari atas kepala semua orang, dengan sedikit nada gembira, masuklah dengan cepat, pintu masuk sebenarnya ke reruntuhan ada di sini. Kata-kata itu mengejutkan semua orang, lalu mereka melangkah masuk ke dalam kubah. Berdengung. Orang-orang terus memasuki kubah tersebut. Mereka melihat Jiang Yunfan. Mereka juga melihat istana bawah tanah yang luas di hadapan mereka. Itu benar-benar spektakuler. Aula berwarna merah terang, dengan balok-balok berukir dan kasau yang dicat, sangat megah dan keagungan serta kemewahannya tetap tak berkurang bahkan setelah berlalunya waktu. Keahlian pengerjaan yang luar biasa. Jiang Yunfan, Qin Wentian, dan yang lainnya berseru kagum, membangun istana seperti ini di atas kubah, apalagi kalau bukan sebuah mahakarya keahlian. Istana-istana legendaris di udara hanyalah khayalan belaka. Itu benar-benar ada di langit. Di samping Jiang Yunfan, Jiang Linger mengedipkan mata besarnya, yang menunjukkan kekagumannya. Semua orang tersenyum dan memandang Jiang Linger. Jika bukan karena kata-kata Jiang Linger, mereka mungkin tidak akan berani membayangkan bahwa istana bawah tanah sebenarnya berada di langit. Sepertinya pemilik istana ini pasti orang yang luar biasa, Jiang Yunfan terkekeh. Mari kita masuk dan lihat apa yang ditinggalkan sesepuh ini untuk kita ribuan tahun yang lalu. Bagus. Kerumunan itu mengangguk dan berjalan keluar menuju istana merah menyala itu. Masuklah ke aula utama. Aula itu kosong dan tak berpenghuni. Lagi pula, tempat itu telah kosong selama ribuan tahun, atau bahkan lebih lama. Dari mana akan muncul permukiman manusia? Di dalam aula megah ini terdapat 6 pilar giok dengan naga melingkar. Merah tua, sejernih kristal darah. Seolah-olah kekuatan ilahi mengalir di dalamnya, seperti pola nyala api yang takkan pernah pudar. Semua mata tertuju pada 6 pilar giok yang menopang istana tersebut. Mereka berjalan perlahan ke depan. Hanya beberapa langkah jauhnya, 6 pilar giok berukir naga tiba-tiba menyala. Keenam pilar itu secara bersamaan membiaskan seberkas cahaya, yang secara bertahap menyatu. Setelah keenam cahaya merah itu bergabung, sesosok figur secara bertahap muncul di depan Jiang Yunfan dan keempat temannya. Dia adalah seorang pria tinggi dan ramping, setengah baya, dengan penampilan yang anggun, dan mengenakan jubah merah menyala. Dia memiliki aura yang luar biasa. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya setengah mengepal, tergantung di depannya. Aku adalah Kaisar Api, yang binasa puluhan ribu tahun yang lalu, meninggalkan warisan hidupku, yang kucurahkan ke dalam 6 pilar, untuk diwariskan kepada generasi mendatang yang ditakdirkan untuk menerimanya. Setiap pilar berisi salah satu teknik paling ampuh yang pernah kupelajari. Namun, untuk mencegah generasi mendatang menjadi serakah, setiap orang hanya dapat mempelajari satu teknik, jika tidak, mereka pasti akan mati di bawah api ilahi. Begitu dia selesai berbicara, sosok Kaisar Api perlahan menghilang. Namun kata-katanya mengejutkan Jiang Yunfan dan yang lainnya. Masing-masing dari 6 pilar giok berukir naga di hadapan kita mengandung kekuatan atau teknik supranatural dari makhluk perkasa kuno tersebut. Ini adalah warisan yang ditinggalkan untuk generasi mendatang. Namun, setiap orang hanya dapat mempelajari satu hal. Ia tidak dapat digabungkan, jika tidak, ia akan dimusnahkan oleh api ilahi di dalam pilar giok. Itu terlalu kejam.
Setelah Kaisar Api menghilang, Jiang Yunfan dan yang lainnya saling pandang. Akhirnya, Jiang Yunfan berbicara lebih dulu, berkata, di sini ada 6 pilar giok, yang berarti pilar-pilar ini mengandung 6 kemampuan supranatural. Karena hanya ada 5 orang di antara kita, jika masing-masing dari kita memilih satu, masih akan ada satu yang tersisa. Jadi tidak ada masalah dalam membaginya. Siapa yang memilih duluan? Linger, semua ini berkat Linger sehingga kita bisa menemukan tempat ini, kata Qin Wentian dan 2 orang lainnya sambil tersenyum. Jiang Linger tidak menolak. Dia melirik ke 6 pilar suci di depannya dan memilih pilar pertama di sebelah kiri. Berikutnya adalah Jiang Yunfan. Pada saat ini, Tong Ling telah kembali ke kesadaran Jiang Yunfan. Kekuatan gaib di dalam 6 pilar giok ini semuanya cukup mirip. Pilihlah mana yang paling cocok untukmu, kata Tong Ling sambil tertawa kecil. Jiang Yunfan berjalan mendekat. Dia melirik setiap pilar giok, dan akhirnya memilih pilar giok bermotif naga ketiga di sebelah kiri. 3 orang yang tersisa, Qin Wentian, Jiang Yunfan, dan Jiang Linger, tanpa ragu melangkah maju dan masing-masing memilih sebuah pilar giok. Pada akhirnya, satu-satunya pilar yang tersisa adalah pilar dengan naga melingkar di antara Jiang Yunfan dan Jiang Linger. Kelima orang itu meletakkan telapak tangan mereka di atas pilar giok, dan seketika itu juga, kelima pilar giok tersebut menyala. Jiang Yunfan dan keempat orang lainnya dipimpin masuk ke dalam pilar giok. Aksara-aksara kuno melayang di sekitar 5 pilar giok ini. Itu suci dan keramat. Di dalam pilar giok, kelima orang itu berada di dunia yang kurang lebih sama, dunia api, karena itu adalah warisan dari Kaisar Api. Meskipun ini adalah dunia api, warna apinya bervariasi. Dunia tempat Jiang Linger tinggal dipenuhi dengan kobaran api putih. Api itu berkobar, tetapi tidak sepanas bara, sebaliknya, Jiang Yunfan bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di dalamnya. Di dalam kobaran api putih murni, sebuah aksara kuno berputar-putar, terus menyatu ke dalam tubuh Jiang Linger. Kekuatan ilahi itu juga menyatu ke dalam tubuh Jiang Linger. Jika Jiang Linger berhasil memahaminya, maka warisan ini benar-benar dapat digunakan olehnya. Dunia api Qin Wentian berwarna emas. Nyala api keemasan itu berkedip terus-menerus, sangat terang dan menyilaukan. Dunia api Jifeng Wu berwarna biru kehijauan, dan api tersebut mengandung vitalitas yang melimpah. Dunia api Shen Xingwan berwarna hitam, dipenuhi aura yang mengerikan dan mematikan. Mereka masing-masing memegang kekuatan ilahi Kaisar Api di dunia api mereka masing-masing, memahami dan mengembangkan kemampuan mereka. Dunia api Jiang Yunfan berbeda. Dunia apinya adalah perpaduan 2 warna, ungu dengan merah, terjalin dalam warna ungu dan merah, sangat indah dan memukau. Bagian 1144. Dunia yang dipenuhi kobaran api merah menyala. Nyala api yang menyilaukan itu berkobar, persis seperti bima sakti yang cemerlang di langit. Sangat menarik perhatian. Di dunia yang dipenuhi kobaran api ini, tidak ada panas yang menyengat. Meskipun api berkobar hebat, Jiang Yunfan merasa seolah-olah berada di dunia luar. Di depan Jiang Yunfan, nyala apinya berwarna ungu kemerahan dan berkedip-kedip. Jiang Yunfan langsung menyadarinya. Ini sangat aktif. Layaknya roh di dunia yang berapi-api ini, mereka sangat lincah. Huruf-huruf kuno berkelap-kelip di sekitarnya. Itulah teknik mental dari kekuatan supranatural. Gumpalan api berwarna ungu kemerahan kecil itu adalah kekuatan supranatural. Jiang Yunfan melangkah maju perlahan, tetapi sebelum dia sempat memeriksa api itu, api tersebut melesat ke atas dan menusuk langsung ke alisnya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan Jiang Yunfan tersandung dan jatuh ke tanah. Jiang Yunfan agak bingung ketika api ilahi memasuki tubuhnya. Lalu, aku merasa hangat di sekujur tubuh. Setelah itu, aksara kuno melayang di sekitar tubuh Jiang Yunfan. Lambat laun, mata Jiang Yunfan dipenuhi dengan aksara-aksara kuno ini. Dalam kesadarannya, teknik visualisasi kekosongan agung berkembang. Dia menyerap semua aksara kuno di sekitarnya, lalu secara otomatis menyusunnya sesuai urutan, sehingga mengembangkan teknik mental dari kekuatan supranatural ini. Melihat metode kultivasi mental yang berkembang dalam teknik visualisasi Taisu, mata Jiang Yunfan memancarkan kegembiraan. Dengan teknik visualisasi Taisu, tidak ada yang tidak bisa dia pelajari. Ini juga merupakan andalan terbesar Jiang Yunfan selain warisan Dewa Naga. Setelah api berwarna ungu kemerahan menyatu dengannya, orang yang paling bahagia dan gembira adalah api matahari sejati di dalam tubuh Jiang Yunfan. Jiang Yunfan dapat merasakan getaran dan kegembiraan dari api sejati matahari. Dia pun sama gembiranya. Karena dia sudah pernah melihat kekuatan supranatural itu dalam metode kultivasi mental. Itu cukup mengejutkan. Kekuatan gaib itu memiliki nama, Kaisar Api Tanpa Wujud. Kaisar Api Tanpa Wujud, gumam Jiang Yunfan, matanya berbinar. Dia familiar dengan gelar Kaisar Api karena sebelum mewarisi kekuatan ilahi, dia sudah bertemu dengan tokoh besar kuno yang menyebut dirinya Kaisar Api. Kini, kekuatan ilahi yang telah dipilihnya disebut Kaisar Api Tanpa Wujud. Jiang Yunfan tidak akan percaya bahwa tidak ada keterkaitan sama sekali. Di dalam kesadarannya, teknik-teknik kekuatan supranaturalnya terus berkembang. Jiang Yunfan mengamati dan berlatih dengan tekun. Sebelum dia menyadarinya, Jiang Yunfan sudah diengulfet oleh kobaran api. Api merah menyala itu bergulir dan menyebar. Di balik tubuh Jiang Yunfan, sesosok agung muncul.
Jika Jiang Yunfan melihat sosok itu sekarang, dia akan sangat terkejut, karena sosok itu tak lain adalah pembangkit tenaga kuno, Kaisar Api. Ledakan. Di dalam dunia yang berapi-api itu, getaran dan suara gemuruh terus berlanjut tanpa henti. Peristiwa itu mengguncang langit dan bumi. Dengan bantuan teknik visualisasi kekosongan agung, kecepatan kultivasi Jiang Yunfan sangat cepat, dan saat ini dia telah menguasai kekuatan kemampuan supranatural ini. Sangat kuat. Sangat mendominasi. Didorong oleh api sejati matahari, ia mewujudkan wujud Kaisar Api, turun untuk bertarung. Barulah setelah Jiang Yunfan menguasai kemampuan ilahi ini, ia menemukan bahwa itu adalah kemampuan ilahi yang dikembangkan oleh Kaisar Api melalui pemadatan niat sejatinya sendiri, sebuah teknik serangan berskala besar. Namun, ini tidak sempurna. Kelemahannya adalah alat ini perlu diisi daya, dan semakin lama waktu pengisian daya, semakin kuat dayanya. Semakin lama waktu pengisian daya, semakin besar konsumsi energinya. Namun, hal ini bukanlah masalah bagi Jiang Yunfan, karena cahaya ilahi mandala miliknya juga merupakan kemampuan ilahi yang mampu mengumpulkan kekuatan. Perbedaan antara dia dan Kaisar Api 5 elemen tidak signifikan. Selama beberapa hari berikutnya, Jiang Yunfan dengan tekun mempelajari teknik Kaisar Api tanpa wujud. Setengah bulan kemudian, Jiang Yunfan keluar dari pilar giok. Dia berhasil. Dari kelimanya, dialah yang pertama kali mengaku. 4 lainnya masih berlatih di dalam pilar, jadi Jiang Yunfan tidak mengganggu mereka dan berjalan-jalan di sekitar aula bersama Tongling. Keduanya berdiri di depan pilar giok berbentuk naga yang tidak terpilih. Katakan padaku, kekuatan gaib macam apa yang terkandung di dalam pilar giok ini? Tanya Jiang Yunfan pelan. Mendengar itu, Tongling tersenyum. Kamu bisa mencoba berlatih kultivasi. Tentu saja, itu dengan asumsi Anda tidak takut mati. Jiang Yunfan memutar matanya dan tidak menjawab. Dia tidak meragukan isyarat Kaisar Api. Seseorang tidak dapat mengembangkan keenam kekuatan supernatural secara bersamaan. Mendapatkan Kaisar Api tanpa wujud saja sudah merupakan keberuntungan besar bagi Jiang Yunfan, yang bukanlah orang yang serakah. Setelah meninggalkan pilar giok, Jiang Yunfan memandang sekeliling istana. Tidak ada apapun di sana. Namun, terdapat beberapa mural di dinding, yang kemungkinan merupakan hasil peninggalan zaman kuno, yang menceritakan kisah legendaris Kaisar Api ini. Jiang Yunfan dan Tongling menyaksikan dengan penuh minat. Mural tersebut menggambarkan bakat luar biasa Kaisar Api di masa mudanya, keterampilan bela dirinya yang terus meningkat, penaklukannya terhadap musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan kenaikannya ke tampuk kekuasaan. Saya rasa kisah yang digambarkan dalam mural ini mungkin agak dilebih-lebihkan, kata Jiang Yunfan pelan. Namun, mereka yang mampu mengukir nama besar di zaman dahulu pastilah individu-individu kelas atas. Tongling tersenyum tetapi tetap diam. Zaman kuno. Itulah zaman keemasan sejati seni bela diri. Pada era itu, seni bela diri menampilkan kehebatan yang tak tertandingi. Itulah kemakmuran militer yang sesungguhnya. Banyak individu berbakat bermunculan, dan tokoh-tokoh berpengaruh pun berlimpah. Dibandingkan dengan era sekarang, kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk tingkat atas sejati, seperti Si Huang dan Huo Huang, kekuatannya jauh lebih rendah, tetapi masih cukup baik. Setidaknya, warisan mereka dianggap sebagai harta karun oleh orang-orang saat ini. Tak lama kemudian, orang kedua keluar. Qin meminta Tian. Bagaimana kau bisa sampai di sini secepat ini? Tanya Qin Wentian dengan terkejut, sambil menatap Jiang Yunfan. Tapi kemudian saya memikirkannya, dan itu tidak mengejutkan. Jiang Yunfan adalah monster sejati, siapa yang bisa menandinginya? Dia sudah lama yakin akan kemampuan Jiang Yunfan. Bagaimana? Sambil memandang Qin Wentian, Jiang Yunfan berbicara sambil tersenyum. Qin Wentian tidak berbasa-basi, langsung berkata, sangat kuat, dengan berbagai taktik menyerang dan bertahan. Berikutnya adalah Jiang Linger, yang memperoleh kemampuan pengendalian berbasis api. Shen Xingwan memperoleh teknik pembunuhan yang ampuh, yang daya hancurnya sebanding dengan Kaisar Api tanpa wujud milik Jiang Yunfan, tetapi daya konsumsinya bahkan lebih besar daripada milik Jiang Yunfan. Pada akhirnya, Ji Fengwu memperoleh kekuatan supranatural yang luar biasa. Masing-masing dari 5 orang tersebut membawa metode yang berbeda, sehingga perjalanan keruntuhan ini tidak sia-sia. Sayang sekali tentang kekuatan supernatural terakhir itu. Mereka tidak bisa membawanya bersama mereka, tetapi mereka bisa meneruskannya. Tentu saja, tak seorang pun dari mereka berani serakah dan mencobanya. Lagi pula, dengan peringatan Kaisar Api sebelumnya, mereka tidak berani mengambil risiko, terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Setelah itu, kelima orang tersebut pergi. Di luar ujung selatan, Jiang Linger berdiri di samping Jiang Yunfan. Apakah Anda benar-benar tidak dianggap sebagai pesaing? Melihat Jiang Yunfan, Qin Wentian bertanya. Jiang Yunfan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, cukup sudah ada Linger di sisiku. Jika kalian ingin bergabung dengan yang lain dari Akademi Suci, aku bisa memberi kalian petunjuk. Sedangkan aku tidak terlalu suka tempat ramai. Aku berencana mengajak Linger berkeliling alam suci gurun besar dan melihat lebih banyak lagi. Kita akan bertemu di luar alam suci gurun besar. Bagus. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Jiang Yunfan pergi bersama Jiang Linger.
Qin Wentian dan kedua rekannya tidak memilih untuk bergabung kembali dengan Akademi Suci, dan melanjutkan perjalanan sebagai tim beranggotakan 3 orang. Setelah mereka semua pergi, sambil menatap langit, Jiang Yunfan bergumam pelan, aku bertanya-tanya kapan kultivasi di alam suci gurun besar ini akan berakhir. Bagian 1145. Mendengarkan gumaman Jiang Yunfan, Jiang Linger, yang berada di samping Jiang Yunfan, mendongak dan berbisik, Guru, apakah Anda menantikan akhir kultivasi Anda di alam suci gurun besar? Tuanmu berpikir bahwa setelah ini selesai, dia dapat membawamu ke istana Taiking di 9 langit untuk mengobati mata saudari Miaomu. Menjilat dengan lidah malah menambah kesengsaraan dengan senyuman. Lalu Jiang Yunfan menatapnya dengan tajam. Aku agak lelah. Jiang Yunfan perlahan berkata, untunglah ini sudah berakhir. Kita bisa kembali ke Akademi Suci dan beristirahat. Lalu menyembuhkan mata Miao Chengtian. Jiang Yunfan, aku benar-benar ingin menjahit mulutmu. Tidakkah kau bisa mati lemas jika tidak bicara? Tongling berkata dengan serius, kau akan gila karena menahannya. Melihat Jiang Yunfan dan Tongling bertengkar, Jiang Linger tak kuasa menahan tawa. Ketiganya mengobrol sambil berjalan. Saat matahari terbenam, bayangan ketiga orang itu secara bertahap memanjang dan saling berjalin. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, kelima jenius itu telah berlatih di alam suci gurun besar selama setahun penuh. Sepanjang tahun ini, banyak sekali anak-anak berbakat yang mencapai prestasi luar biasa dalam seni bela diri. Tak terhitung banyaknya jenius yang diberkahi oleh ciptaan Tuhan. Demikian pula, beberapa talenta luar biasa juga gugur dalam pertempuran tersebut. Semuanya adalah takdir. Pada hari terakhir tahun itu, alam suci gurun besar bergetar. Awan-awan ilahi mencapai langit. Di langit, terbentuklah daftar peringkat surgawi yang tak terlihat, terjalin dari cahaya ilahi, mempesona dan penuh warna. Kemudian, suara-suara ilahi turun dari kehampaan. Suaranya bergema di seluruh alam suci hutan belantara agung. Semua jenius yang berlatih di alam suci gurun besar mendengarnya dengan jelas. Masa kultivasi di alam suci gurun besar akan segera berakhir. Semua jenius yang telah berkultivasi di alam suci gurun besar harus berada di peringkat 500 teratas peringkat surgawi sebelum mereka dapat pergi. Mereka yang berada di luar peringkat 500 teratas akan terjebak di sini dan akan dibebaskan setelah 30 tahun. Kata-kata ini mengejutkan semua orang jenius. Pada saat yang sama, dia menatap langit. Menatap ke atas ke arah peringkat surgawi yang megah di kehampaan. Pikiranku kacau balau. Untuk meninggalkan alam suci gurun besar, seseorang perlu naik ke peringkat surgawi, jika tidak, seseorang akan terjebak selama 30 tahun sebelum dapat pergi. Berita ini mengejutkan. Dalam sekejap, para jenius dari 5 wilayah semuanya tertarik pada peringkat surgawi. Lagi pula, tidak ada yang ingin terjebak di sini selama 30 tahun. 30 tahun. Waktunya tidak lama, tetapi juga tidak singkat. Kau bisa memainkannya seperti ini. Mendengar suara ilahi yang datang dari kehampaan, Jiang Yunfan awalnya terkejut, lalu tak kuasa menahan senyum, ada lebih dari 1000 jenius di 5 wilayah, tetapi hanya 500 yang bisa keluar. Sisanya akan terjebak selama 30 tahun. Itu menarik. Tongling, yang berdiri di sebelah Jiang Yunfan, juga tertawa. Masing-masing memiliki kelebihannya. Mereka yang bisa pergi dapat kembali ke sekte masing-masing dan dunia mereka sendiri, di mana mereka dapat hidup dengan nyaman dan bebas. Mereka yang tidak dapat kembali dapat tinggal di alam suci gurun besar dan berkultivasi selama 30 tahun lagi. Kekuatan ilahi dan peluang di sana jauh melampaui apa yang dapat ditemukan di luar. Dalam 30 tahun, kemungkinan akan muncul banyak jenius super. Pada saat itu, Tongling melirik Jiang Yunfan, 30 tahun bukanlah waktu yang lama bagi seorang praktisi seni bela diri. Xiao Fan, jika itu kamu, apakah kamu akan memilih untuk naik ke peringkat surgawi dan meninggalkan alam suci gurun besar, atau tetap di sini dan berkultivasi selama 30 tahun lagi? Mendengar itu, mata Jiang Yunfan berkedip. Dia sedang mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Tongling. Haruskah kita pergi dari sini, atau tetap tinggal dan bercocok tanam selama 30 tahun lagi? Dibandingkan dengan dunia luar, peluang dan kekuatan di dalam alam suci hutan belantara agung memang beberapa kali lebih besar. Tapi sudah 30 tahun berlalu. Jiang Yunfan pusing hanya membayangkan harus tinggal di sini selama 30 tahun. Karena dia tidak percaya dirinya akan tertinggal dari orang lain setelah keluar rumah, dia memiliki kepercayaan diri. Oleh karena itu, dia memilih untuk memasuki peringkat surgawi. Meninggalkan alam suci hutan belantara yang luas. Setelah mengetahui keputusan Jiang Yunfan, Tongling dengan gegabah menambahkan, Xiao Fan, bagaimana jika Su Yonghuang tidak masuk ke peringkat surgawi? Apakah kau akan menunggunya selama 30 tahun? Jiang Yunfan mengepalkan tinjunya, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Jiang Linger, Linger, di mana jarum yang kuminta kau siapkan? Bawakan padaku, aku perlu menjahit mulut Tongling. Adegan selanjutnya menunjukkan Jiang Yunfan mengejar Tongling dengan jarum di tangannya. Jiang Linger mengikuti di belakang sambil tertawa. Aturan peringkat surgawi baru saja diumumkan, tetapi aturan tersebut telah mengguncang semua jenius dari 5 wilayah. Mereka semua sangat gugup. Kemudian, suara ilahi itu terus turun, aturan untuk kelompok pertama orang yang masuk ke peringkat surgawi akan dinilai oleh alam suci gurun besar.
Setelah kelompok pertama yang terdiri dari 500 orang terdaftar, mereka dapat ditantang dan tidak dapat menolak. Jika seseorang di peringkat surgawi menang, mereka dapat tetap berada di peringkat surgawi. Jika penantang menang, jenius peringkat surgawi akan digantikan. Peringkat akhir akan ditetapkan 3 bulan kemudian. Setelah suara ilahi itu memudar, nama-nama orang terus tertulis di peringkat surgawi di langit. Semua anak ajaib itu mendongak ke langit. Mereka ingin menemukan nama mereka di peringkat surgawi. Li Mianfeng menduduki peringkat pertama dalam peringkat surgawi. Peringkat kedua dalam peringkat surgawi, Wen Saus. Yuan Sendu menduduki peringkat ketiga dalam peringkat surgawi. Peringkat keempat di peringkat surgawi, Ye Tianming. Peringkat surgawi. Jiang Yunfan berada di peringkat ke-10 dalam peringkat surgawi. Peringkat ke-11 di peringkat surgawi, Jiang Linger. Gu Yunseng, menduduki peringkat ke-12 dalam peringkat surgawi. Peringkat surgawi. Saat setiap nama muncul, semua anak ajaib itu menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara. Adapun mereka yang sudah melihat nama mereka, mereka tersenyum tipis. Namun, tatapan Jiang Yunfan sedikit menyipit. Mengungkapkan keraguan. Dia berada di peringkat ke-10. Siapa yang memberi peringkat pada nama-nama ini? Di mata Jiang Yunfan, dialah yang seharusnya berada di peringkat pertama. Siapa lagi yang bisa berada di peringkat di atasnya? Li Mianfeng. Jiang Yunfan membacakan nama-nama itu satu per satu. Dia tidak mengenal satupun dari orang-orang ini. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Apa kriteria pemeringkatan untuk peringkat surgawi ini? Jiang Yunfan mengelus dagunya. Jika berdasarkan kekuatan tempur, Ning dan Tian, yang berada di tingkat ke-9 alam dewa surgawi, akan menjadi nomor 1 dalam hal tingkatan. Namun, Ning dan Tian tewas di tangan Jiang Yunfan. Jika berdasarkan kekuatan tempur, Jiang Yunfan benar-benar tidak tahu siapa yang bisa melampauinya saat ini. Jika kita berbicara tentang tingkat kultivasi, tidak masuk akal jika Linger, yang berada di tingkat ke-9 alam dewa surgawi, berada di peringkat di bawahku. Jiang Yunfan memikirkannya lama sekali tetapi tidak bisa menemukan jawabannya. Tiba-tiba, Jiang Linger menariknya. Jiang Yunfan melihat gadis kecil itu sangat gembira dan menunjuk ke nama-nama yang bergulir di peringkat surgawi. Tuan, saudari Miao ada dalam daftar. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan melirik daftar tersebut dan melihat nama Miao Chengtian. Berperingkat ke-276 dalam daftar surgawi. Jika kita melihat data 500 teratas dalam peringkat surgawi, kultivasi Miao Chengtian di tingkat ke-8 alam dewa surgawi sudah mendekati 300 teratas, yang mana tidak tinggi, apalagi angka yang bagus. Dia kemungkinan besar akan menghadapi tantangan. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan merasa khawatir terhadap Miao Chengtian. Tak lama kemudian, ke-500 talenta terbaik dalam peringkat surgawi telah terdaftar. Di antara mereka, Jiang Yunfan melihat banyak wajah yang dikenalnya, termasuk Bai Yu, Xuan Jingtian, Fan Yintian, Qin Wentian, Shen Xingwan, Ji Fengwu, Long Ziyue, dan lainnya. Adapun mereka yang tidak masuk dalam daftar, mereka masih punya kesempatan. Ketika suara Dewa Kekosongan mengumumkan peraturan, dia mengatakan bahwa kelompok jenius pertama yang memasuki peringkat surgawi dimaksudkan untuk diuji. Jika kamu cukup kuat, kamu bisa tetap berada di peringkat surgawi. Jika tidak, mereka akan diganti. Peringkat surgawi memiliki batas waktu perubahan selama 3 bulan, setelah itu peringkat final akan ditentukan. Jiang Yunfan tak kuasa menahan napas, sepertinya kita kembali dalam masalah. Bagian 1146. Masalah akan datang lagi. Setelah menyaksikan perubahan di alam suci gurun besar dan masuknya dia ke peringkat surgawi, Jiang Yunfan tak kuasa menahan napas. Dia masih agak kesulitan menerima aturan ini. Mudah masuk, sulit keluar. Siapa yang mencetuskan ide ini? Jiang Yunfan mengutuk dalam hati orang yang menetapkan aturan peringkat surgawi di alam suci gurun besar. Namun itu juga hanya cara untuk melampiaskan emosi. Sekarang setelah peringkat surgawi dirilis, para jenius yang berada di peringkat surgawi yang kuat tidak masalah, tetapi mereka yang lemah kemungkinan akan menjadi sasaran tanpa henti oleh para jenius yang tidak terpilih oleh peringkat surgawi. Dalam waktu 3 bulan, pertempuran sengit lainnya antara talenta-talenta terbaik pun dimulai. Mengesampingkan yang lain, pertimbangkan saja para murid Akademi Suci. Dari 100 orang yang datang ke alam suci gurun besar untuk berkultivasi, hanya 1 dari 10 yang berhasil masuk ke peringkat surgawi. Kesenjangan seperti itu kemungkinan besar akan menyebabkan perselisihan internal. Atas dasar apa? Kita semua adalah murid Akademi Suci, dan sama-sama berada di peringkat kebanggaan surgawi. Kau berada di peringkat surgawi, tapi aku tidak. Apa yang kamu miliki lebih banyak daripada aku? Atau apakah Anda menyembunyikan sesuatu dalam praktik spiritual Anda? Del. Jiang Yunfan sudah membayangkan skenario seperti itu, terutama karena perselisihan semacam itu kemungkinan besar akan muncul di antara sesama murid. 500 jenius teratas dalam peringkat surgawi. Jiang Yunfan meliriknya dan secara kasar mencatat jumlah murid dari sekte-sekte teratas di wilayah utara. Dari 100 anak ajaib di Akademi Suci, hanya sekitar 20 yang masuk dalam daftar. Di antara mereka, orang-orang yang dia sayangi, seperti Qin Wentian dan 2 orang lainnya, ada dalam daftar, tetapi mereka tidak berada di peringkat tinggi. 5 orang dari prefektur asal tanggapan 9 langit.
Pengadilan Naga Kekaisaran, 3 orang. Tian Xianlou, 3 orang. 5 orang di Istana Taiking di 9 surga. Alan Tuo Temple, 2 orang. Sekte-sekte lain juga memiliki para jenius dalam daftar tersebut. Jiang Yunfan memperkirakan secara kasar bahwa jumlah murid dari sekte-sekte teratas di alam suci gurun besar wilayah utara yang masuk ke peringkat surgawi adalah sekitar 90 orang. Berdasarkan 500 orang dalam peringkat surgawi, jika kita ingin menyeimbangkannya, masing-masing dari 95 wilayah seharusnya memiliki 100 orang dalam daftar tersebut. Namun, saat ini, jumlah talenta terbaik dari wilayah utara yang masuk dalam daftar tersebut kurang dari 100, yang mana hal ini tidak dianggap sebagai angka yang kuat. Adapun para jenius dari 4 wilayah lainnya, Jiang Yunfan tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memperkirakan wilayah mana yang memiliki talenta paling menonjol dalam peringkat surgawi dan wilayah mana yang memiliki keunggulan terbesar. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di samping Jiang Yunfan, Jiang Linger menatapnya, matanya yang cerah berbinar-binar. Saya sedikit bingung. Mendengar itu, Jiang Yunfan mengangkat tangannya dan mengusap kepalanya, lalu berkata lembut, Linger, ingat, mulai sekarang, jika ada yang mencoba menyentuhmu, kau tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Kau bisa mengalahkan atau membunuh mereka. Aduh. Jiang Linger teringat kata-kata Jiang Yunfan. Namun, dia bukan lagi gadis kecil yang baru saja muncul dari reruntuhan kuno. Dia masih menyimpan perasaan terhadap beberapa orang. Jika orang-orang ini menyerangnya, dia lebih memilih untuk tidak membunuh mereka daripada membunuh mereka. Sang guru berkata bahwa mulai sekarang, pertempuran tidak bisa dihitung. Setelah Jiang Yunfan selesai memberikan instruksinya, Tongling tersenyum dan berkata, Xiao Fan, dengan tingkat kultivasi Linger saat ini, tidak banyak jenius di alam suci gurun besar yang dapat melampauinya. Selama tidak ada yang melangkah ke alam transenden, Linger adalah salah satu jenius teratas dalam hal kekuatan tempur. Selama dia tidak menginginkannya, tidak ada yang dapat menggoyahkan posisinya. Jiang Yunfan juga memahami hal ini. Saat ini, peringkatku dan Linger cukup tinggi, jadi kemungkinan kami ditantang sangat kecil, tetapi bukan tidak mungkin. Lagi pula, jika kami benar-benar dipaksa sampai titik tertentu, apalagi kami, bahkan peringkat pertama di peringkat surgawi pun bisa ditantang atau diturunkan. Jadi, mulai sekarang, aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku. Jiang Yunfan tidak ingin memprovokasi siapapun. Namun, Jiang Yunfan cukup tertarik dengan 10 peringkat teratas dalam peringkat surgawi ini. Saya sangat ingin bertemu dengannya jika saya memiliki kesempatan. Kau tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi bukan berarti masalah tidak akan datang menghampirimu. Tongling berkata sambil tersenyum tipis, ketika kau dan Linger bertarung melawan Huang Satian dan Ning Dangtian, semua jenius melihatnya. Di mata para jenius yang belum memasuki peringkat surgawi, kalian berdua adalah orang-orang yang tidak bisa dianggap remeh, tetapi di mata para jenius yang sudah berada di peringkat surgawi, belum tentu demikian. Aku khawatir banyak orang akan menantangmu berkelahi. Lagi pula, jika kau kalah, peringkatmu akan dibalik. Jadi, kemungkinan besar kamu tidak bisa menghindarinya. Mendengar perkataan Tongling, Jiang Yunfan menggaruk kepalanya karena frustrasi. Aku merasa sedikit gelisah. Dia tidak pernah mengambil inisiatif, namun selalu secara pasif terseret ke dalam berbagai kontroversi. Ini adalah sesuatu yang Jiang Yunfan tidak pernah bisa pahami. Pada hari pertama pengumuman peringkat surgawi, beberapa anak ajaib sudah mulai bertindak. Mereka mati-matian mencari talenta-talenta paling luar biasa di peringkat surgawi. Kemudian bertarung dan gantikan posisi mereka. 3 bulan bukanlah waktu yang lama, lagi pula, para jenius itu tidak bersama sekarang, tetapi tersebar di berbagai tempat. Menemukan mereka saja akan membutuhkan waktu, dan hasilnya masih belum pasti. Jika mereka menang, itu akan menjadi yang terbaik, jika mereka kalah, menemukan mereka kembali akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Oleh karena itu, segera setelah peringkat surgawi diumumkan, para jenius dari 5 wilayah semuanya bangkit memberontak. Lagi pula, tidak ada yang ingin terjebak di sini selama 30 tahun. Tentu saja, beberapa orang dengan ide-ide eksentrik tidak terburu-buru. Karena mereka ingin terjebak di sini. 30 tahun hanyalah sekejap mata bagi para praktisi seni bela diri. Mampu berkultivasi selama 30 tahun lagi di alam suci gurun besar bukanlah hal yang buruk. Terlebih lagi, ada banyak jenius di 5 wilayah, tetapi hanya sekitar 500 orang yang dapat pergi. Akan selalu ada beberapa orang yang tetap tinggal. Selama tidak ada yang terjebak di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setiap orang memiliki ide masing-masing. Saat ini, 5 orang dari pihak Istana Taiking 9 Langit telah memasuki peringkat surgawi. Setelah pertempuran sebelumnya di luar reruntuhan kuno, hanya sedikit murid dari Istana Taiking 9 Langit yang tersisa. Selain Santa 9 Surga, terdapat kurang dari 10 murid lainnya. Dari 5 orang yang masuk dalam daftar kali ini, semuanya adalah Santa 9 Surga, sementara 4 lainnya tidak ada dalam daftar. Kelima individu dalam daftar tersebut adalah Surga Brahma, Surga Pencapaian Luar Biasa, Surga Kemurnian Misterius, Surga Kebebasan, dan Surga Brahma. 4 gadis suci yang tidak termasuk dalam peringkat surgawi adalah Dua Wentian, Yan Yang Tian, Guang Mutian, dan Yan Motian. Semua murid lain dari Istana Taiking 9 Langit juga termasuk dalam daftar tersebut. Apa yang harus kita lakukan?
Tanya Dua Wentian, suaranya terdengar cemas sambil memeluk Miao Chengtian dan yang lainnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin terjebak di alam suci hutan belantara yang luas. Yan Yangtian dan Yan Motian sama-sama memandang Xuan Jingtian. Di antara kesembilan orang itu, Xuan Jingtian adalah yang termuda dan paling polos. Kenapa kamu menatapku? Merasakan tatapan mereka, Xuan Jingtian berbicara. Mendengar itu, Miao Chengtian melangkah maju dan berdiri di depan Xuan Jingtian, berkata dengan lembut, bertandinglah sebelum kau memasuki peringkat surgawi, tetapi jangan mencoba untuk menyakiti sesama muridmu. Suara Miao Chengtian membuat mata indah Yan Motian dan Yan Yangtian sedikit berbinar. Itulah yang mereka pikirkan barusan. Lagi pula, wanita memang rentan terhadap rasa cemburu. Mungkin surga-surga ini tidak sebaik surga kesempurnaan yang menakjubkan dan surga suara Brahma, tetapi mengapa surga-surga ini tidak sebaik surga kemurnian misterius yang terkecil? Dia berhasil masuk ke peringkat surgawi, tetapi mereka tidak. Tapi seluruh alam suci gurun besar begitu luas, bagaimana kita bisa menemukannya? Kata Guang Mutian dengan suara rendah. Meskipun kita tidak dapat menemukannya, kita tetap harus mencari. Miao Chengtian berkata, bukankah kita sudah memberi mereka waktu 3 bulan? Mari kita berangkat sekarang, dan kita pasti akan bertemu mereka pada akhirnya. Jangan terburu-buru. Mendengar ucapan Miao Chengtian, Yan Yangtian menjadi agak tidak sabar, jangan terburu-buru. Kau membuatnya terdengar begitu mudah. Tentu saja kau tidak terburu-buru karena kau berada di peringkat surgawi, tapi bagaimana dengan kami? Kalimat ini membuat suasana menjadi agak berat. Ekspresi Miao Chengtian juga sedikit muram, aku baru saja bilang, kau masih punya waktu. Jika kau ingin masuk ke peringkat surgawi, aku tidak percaya kau tidak bisa menemukan satu orang pun di peringkat surgawi dalam 3 bulan. Ini baru permulaan, apa yang membuatmu panik? Apakah menargetkan orang-orang terdekatmu adalah satu-satunya cara untuk berhasil? Bagian 1147. Ledakan. Di seluruh alam suci hutan belantara yang luas, dentuman keras bergema terus-menerus. Langit dan bumi berguncang. Pertempuran pun pecah. Beberapa anak ajaib menemukan mereka yang berada di peringkat surgawi dan mengambil tindakan. Setelah 1 tahun berlatih, sebagian besar anak ajaib di 5 wilayah telah maju ke alam dewa surgawi. Tingkat pertarungan ini sangat seru dan menakjubkan secara visual. Kekuatan ilahinya melambung ke langit, mengguncang bumi. Bahkan dari jarak ratusan atau bahkan ribuan mil, orang masih bisa merasakan getaran pertempuran itu. Selain itu, bukan hanya 1 atau 2 orang yang berkelahi. Di banyak tempat, talenta-talenta luar biasa bersaing untuk meraih supremasi. Pertempuran itu sangat sengit. Belum lagi masa lalu yang jauh, Akademi Suci Utara telah terlibat dalam beberapa pertempuran. Semua ini adalah pertempuran antara murid-murid Akademi Suci. Konflik internal. Bersainglah untuk mendapatkan tempat di peringkat surgawi. Apa yang Jiang Yunfan duga telah terjadi, bukan hanya Akademi Suci, tetapi juga sebagian besar kekuatan besar di 5 domain. Guru, lihat ke depan. Jiang Linger menunjuk dan melihat pertempuran sengit antara para jenius tidak jauh di depan mereka bertiga. Sambil memperhatikan pakaiannya, Jiang Yunfan sedikit menyipitkan matanya. Pakaian bait suci. Melihat hal itu, Jiang Yunfan segera maju bersama Jiang Linger tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata Jiang Yunfan berkedip saat dia menyaksikan keduanya berbenturan. Peraturan Akademi Suci melarang para murid saling membunuh, tetapi sekarang, demi peringkat surgawi ini dan untuk meninggalkan alam suci gurun besar, para murid Akademi Suci telah mengabaikan peraturan tersebut. Menyadari hal itu, Jiang Yunfan segera turun tangan untuk menghentikannya. Berhenti. Kekuatan ilahi tingkat ke-8 dari alam dewa surgawi secara langsung memisahkan keduanya dari konfrontasi mereka. Saat menatap Jiang Yunfan, mata kedua murid Akademi Suci itu masih berbinar tajam, tetapi dibandingkan sebelumnya, mereka telah banyak meredamnya. Bagaimanapun, nama Jiang Yunfan tidak hanya terkenal di Akademi Suci mereka, tetapi juga di antara para jenius 5 alam. Lagi pula, dialah yang membunuh Ning Dangtian, yang berada di tingkat ke-9 alam Dewa Langit. Kekuatan tempur dan kultivasi mereka jauh lebih unggul, secara alami melampaui apa yang dapat mereka bandingkan. Sebagai sesama murid Akademi Suci, mengapa kalian berkelahi? Tanya Jiang Yunfan dengan suara berat, sambil menatap keduanya. Sebagai tanggapan, salah satu dari mereka berkata, kita berdua adalah murid dari peringkat jenius Akademi Suci, jadi mengapa dia bisa berada di peringkat surgawi tetapi aku tidak bisa? Aku tidak percaya. Anda tidak yakin. Jiang Yunfan mendengus dingin, jika kau tidak puas, kenapa kau tidak datang menemuiku? Kenapa kau tidak datang menemui kakak Gu Yunseng? Kenapa kau tidak datang menemui kakak Bai Yu? Aku tunduk kepadamu, tetapi aku tidak tunduk kepadanya. Jika kau tidak yakin, aku akan memukulmu sampai kau yakin. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Terjebak di tengah-tengah, Jiang Yunfan mendengarkan perdebatan keduanya dan merasa agak jengkel. Jiang Yunfan, kami harap kau tidak ikut campur. Kau berada di peringkat ke-10 dalam peringkat surgawi. Kau memiliki kekuatan tempur dan bakat. Tentu saja kami bukan tandinganmu. Tapi kau berpandangan jauh ke depan. Kau hanya fokus pada 10 besar. Bagaimana kau bisa mengetahui masalah kami? Kami tidak ingin terjebak di sini, itu saja. Sekalipun kau menghentikan kami hari ini, kami akan berjuang lagi besok.
Bukan hanya kami, banyak murid kami di Akademi Suci berada dalam situasi yang sama. Bisakah kau mengendalikan mereka semua? Murid dari Akademi Suci yang mengajukan tantangan itu perlahan angkat bicara, dan bukan hanya Akademi Suci, tetapi juga para jenius dan kekuatan dari 5 domain. Setelah mengatakan itu, keduanya mengabaikan upaya Jiang Yunfan untuk menghentikan mereka dan mulai berkelahi lagi. Jiang Yunfan, yang berdiri di samping, tampak agak bingung. Menyaksikan kedua murid Akademi Suci itu bertarung dengan sengit, mereka tidak berani ikut campur. Karena kata-kata murid Akademi Suci itu masih terngiang di benaknya. Apakah saya hanya berbicara tanpa memahami situasinya? Jiang Yunfan bergumam pada dirinya sendiri, dan setelah memikirkannya dengan saksama, tampaknya itu benar. Dia sekarang berada di peringkat 10 besar peringkat surgawi. Tidak perlu berkelahi, dan tidak ada yang berani menantangnya, jadi dia secara alami merasa itu bukan masalah besar. Namun, karena yang lain tidak berada di peringkat 10 besar peringkat surgawi, dan mereka bukan Jiang Yunfan, mereka belum memasuki peringkat surgawi dan tentu saja perlu bersaing untuk mendapatkan tempat. Jika mereka tidak bersaing, mereka akan terjebak di sini. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan tak kuasa menahan tawa kecilnya. Jiang Yunfan, kau benar-benar tidak tahu harga kehidupan sampai kau memegang kendali. Meskipun demikian, Jiang Yunfan tidak berpikir bahwa dia salah. Jika itu dia tidak akan menargetkan sesama muridnya sendiri, setidaknya, dia akan mengarahkan kemarahannya kepada orang lain. Xiao Fan, ada yang salah dengan mereka. Saat itu, Tong Ling berbicara pelan di sampingnya, matanya tertuju pada kedua murid Akademi Suci, suaranya terdengar agak berat. Mendengar itu, Jiang Yunfan menundukkan pandangannya dan menatap Tong Ling. Ada apa? Tong Ling berbicara perlahan, sepertinya ada kekuatan yang menarik mereka bersama. Mendengar itu, ekspresi Jiang Yunfan tiba-tiba mengeras. Apakah ada kekuatan yang menarik mereka bersama? Kekuatan apa? Mengapa mereka saling tertarik satu sama lain? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Tanya Jiang Yunfan, dan gadis kecil di sebelahnya mengulangi bahwa dia juga tidak bisa melihatnya. Tong Ling sedikit menyipitkan matanya mendengar ini. Kekuatan itu bukanlah kekuatan murni, sebaliknya, ia memancarkan aura yang menyeramkan dan menakutkan. Aku adalah roh, dan aku belum memiliki tubuh fisik. Aku tidak tercatat di alam suci Padang Belantara Agung dan dapat dianggap sebagai eksistensi yang bukan milik dunia ini. Itulah mengapa aku dapat melihatnya, tetapi kau tidak bisa. Aku merasakan daya tarik yang kuat dari kedua kekuatan itu. Sepertinya hal itu mampu membangkitkan kemarahan dan kecemburuan di hati orang-orang. Mengapa ini terjadi? Jiang Yunfan bertanya dengan suara berat. Tong Ling menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu. Kekuatan ini muncul di atas kepala dan di anggota tubuh mereka. Sangat tipis, seperti tali yang menarik boneka. Tali-tali ini muncul di kehampaan, dan aku tidak bisa melihat sumbernya. Setelah mendengarkan penjelasan Tong Ling, Jiang Yunfan tiba-tiba merasa bahwa masalah ini tidaklah sederhana. Aku baru saja mendengar mereka mengatakan bahwa murid-murid Akademi Suci lainnya juga berebut kekuasaan. Mari kita pergi dan bergabung dengan murid-murid Akademi Suci terlebih dahulu. Tong Ling dan Jiang Linger sama-sama mengangguk. Mereka bertiga langsung pergi. Tak lama kemudian, 100 mil jauhnya, Jiang Yunfan dan kedua rekannya bertemu dengan tim Akademi Suci. Setelah kematian Ning Dangtian dalam pertempuran, Gu Yunseng mengambil alih kepemimpinan para murid Akademi Suci, dan semua murid yakin akan otoritasnya. Ketika Jiang Yunfan dan Jiang Linger kembali ke tim, mereka memperhatikan bahwa wajah Gu Yunseng menjadi agak muram. Jelas sekali bahwa hal itu pasti disebabkan oleh perselisihan internal di antara para murid Akademi Suci. Kakak senior Gu. Jiang Yunfan berjalan mendekat dan memanggil. Gu Yunseng mengangkat kepalanya, melirik Jiang Yunfan, dan mengangguk sedikit. Adik Jiang, kalian sudah kembali. Mengenai peringkat surgawi, aku bertemu dengan murid-murid Akademi Suci di perjalanan. Kata Jiang Yunfan dengan suara berat. Gu Yunseng tersenyum tak berdaya mendengar hal itu. Begitu peringkat surgawi alam suci gurun besar dirilis, para murid Akademi Suci langsung dilanda kekacauan. Apa yang kukatakan tidak berpengaruh, dan mereka tidak mau mendengarkan. Bagaimana bisa? Suara Gu Yunseng mengandung nada penyesalan. Sambil memandang Gu Yunseng, Jiang Yunfan melirik murid-murid Akademi Suci lainnya yang hadir, yang semuanya tampak berselisih satu sama lain. Sebagian sudah mengambil tindakan, sementara yang lain, karena kehadiran Gu Yunseng, meskipun belum bertindak, akan segera melakukannya. Kemudian, Jiang Yunfan melirik Tong Ling. Tong Ling tentu saja mengerti maksud Jiang Yunfan. Matanya bersinar terang. Setelah beberapa saat, dia menjawab Jiang Yunfan dengan suara berat, Xiao Fan, mereka semua terikat pada benang tipis mereka sendiri. Semua orang di sini seperti itu, kecuali kau, Linger, dan Gu Yunseng. Mendengar itu, Jiang Yunfan mengepalkan tinjunya. Kakak Gu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepadamu. Bagian 1148. Kakak Gu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepadamu. Saat menatap Gu Yunseng, mata Jiang Yunfan sedikit berkedip, menunjukkan sedikit keseriusan. Di hadapannya, Gu Yunseng, dengan ekspresi sedikit sedih, mengangguk pelan. Kemudian, dia dan Jiang Yunfan melangkah maju beberapa langkah, dengan Tong Ling dan Jiang Linger di samping mereka.
Gu Yunseng hanya bisa melihat Jiang Linger, bukan Tongling. Jiang Linger adalah salah satu orang yang mengetahui masalah ini, dan karena termasuk dalam 10 besar peringkat surgawi, dia perlu mengetahuinya. Adik Jiang, ada apa? Gu Yunseng bertanya dengan lembut. Meskipun dia berbicara dengan Jiang Yunfan, pandangannya sebagian besar tertuju pada murid-murid Akademi Suci. Dia sekarang adalah kakak senior. Karena peringkat surgawi, murid-murid Akademi Suci telah menjadi seperti orang yang berbeda. Dia harus mengawasi mereka setiap saat, jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Situasi para murid Akademi Suci kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, jika tidak, keadaan pasti sudah kacau sejak lama. Jiang Yunfan pun pasti bisa melihat hal itu. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan dan langsung ke intinya. Kakak Gu, jika kukatakan padamu bahwa semua murid Akademi Suci sekarang dirasuki roh jahat, apakah kau akan mempercayaiku? Mendengar itu, Gu Yunseng terkejut. Lalu dia menoleh ke arah Jiang Yunfan, matanya yang indah sedikit berkedip, dan dia mengerutkan bibir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dirasuki roh jahat. Para praktisi seni bela diri memiliki kekuatan ilahi pelindung, yang membuat mereka kebal terhadap segala kejahatan. Bagaimana mungkin seseorang dirasuki roh jahat? Gu Yunseng tidak mempercayainya. Namun, dia melihat emosi yang tulus di mata Jiang Yunfan. Dia serius. Hal ini membuat Gu Yunseng ragu. Adik Jiang, aku kurang mengerti apa yang kau katakan. Apa maksudmu dengan dirasuki roh jahat? Jiang Yunfan menyentuh dagunya. Sepertinya dia sedang berhati-hati dalam memilih kata-katanya. Lalu dia menjawab, Kakak Gu, semua murid Akademi Suci saat ini sedang ditarik oleh suatu kekuatan. Kekuatan itu berupa garis-garis tipis, yang tersebar di atas kepala dan anggota tubuh mereka. Saat ini, mereka seperti boneka yang dikendalikan, tetapi mereka sendiri tidak menyadarinya dan belum memperhatikannya. Setelah mendengar itu, Gu Yunseng melirik lagi ke arah para murid Akademi Suci yang tidak jauh dari sana. Dia menatap dengan mata terbelalak dan memeriksanya dengan cermat. Mereka tidak melihat benang merah yang disebutkan Jiang Yunfan yang menghubungkan para murid Akademi Suci. Sebelum dia sempat bertanya, Jiang Yunfan sudah memberikan jawabannya. Kamu tidak bisa melihatnya. Saat ini, hanya aku yang bisa melihat fenomena ini, dan aku sungguh-sungguh. Kata Jiang Yunfan dengan serius, benang-benang yang mengendalikan murid-murid Akademi Suci mengandung kebencian mendalam yang dapat memanipulasi hati orang dan memperkuat keinginan mereka. Pertikaian di antara murid-murid Akademi Suci adalah contoh yang sangat jelas. Setelah mendengarkan penjelasan Jiang Yunfan, Gu Yunseng mau tak mau mempercayainya sampai batas tertentu. Mengapa ini terjadi? Jiang Yunfan menatap ini dengan saksama, matanya sedikit menyipit. Pada saat ini, Tongling telah kembali ke kesadaran Jiang Yunfan. Tongling, yang berada dalam kesadarannya, dapat mentransfer semua yang dilihatnya kepada Jiang Yunfan. Oleh karena itu, Jiang Yunfan sekarang dapat melihat semua yang telah dilihat Tongling sebelumnya tetapi tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Setiap garis tersebut berwarna hitam. Ada kebencian yang mengerikan yang terpancar darinya. Dan sumber dari garis itu adalah kehampaan. Ia muncul begitu saja dan terhubung dengan para murid Akademi Suci. Adapun siapa yang memanipulasi keadaan, Jiang Yunfan belum mengetahuinya, tetapi dia sudah memiliki dugaan dalam benaknya. Kakak Gu, aku tidak sepenuhnya yakin dengan alasan spesifiknya, tetapi sejauh ini, selain kau, aku, dan Linger, tidak ada seorang pun di antara murid Akademi Suci yang terhindar. Mereka semua telah terpengaruh oleh kebencian itu, yang memperkuat keinginan mereka. Ini bukan hal yang baik, dan dugaanku ini terkait dengan peringkat surgawi. Mendengar hal itu, ekspresi Jiang Linger dan Gu Yunseng di sampingnya berubah secara bersamaan. Keduanya sedikit mengangkat kepala dan memandang ke arah peringkat surgawi yang megah dan berwarna-warni di langit. Apakah ini terkait dengan peringkat surgawi? Alam suci hutan belantara yang luas diliputi asap dan api. Suara pertempuran sengit terdengar tanpa henti, seperti adegan dari medan perang apokaliptik. Gunung-gunung, dataran, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya telah rusak dan hancur. Semua ini disebabkan oleh pertempuran antara para jenius dari alam dewa surgawi. Garis-garis hitam di tubuh para jagoan perang akan semakin dalam seiring dengan jumlah pertempuran yang mereka ikuti dan intensitas luapan emosi mereka. Semakin gelap warnanya, semakin parah pula luapan kebenciannya. Akibatnya, rasionalitas manusia akan semakin melemah. Oleh karena itu, seorang anak ajaib yang sangat diliputi rasa dendam akan menjadi sangat marah, mudah tersinggung, dan ingin berkelahi. Itu seperti binatang buas yang berjalan. Mereka benar-benar tidak manusiawi. Dan hal seperti itu sudah muncul. Dan pertumbuhannya lambat. 1, 2, 3, 5. Alam suci gurun besar, Istana Taikeng 9 langit. Pada malam hari, bulan dan bintang tampak jarang. Angin sepoi-sepoi membawa rasa nyaman. Dari 9 perawan suci Istana Taikeng 9 langit, 5 terdaftar dalam peringkat surgawi, sedangkan 4 lainnya tidak. Hal ini menyebabkan ke-9 perawan suci itu memiliki pemikiran mereka sendiri. Di luar peringkat surgawi terdapat garis pemisah yang tak terlihat. Keadaan pikiran keempat gadis suci di luar peringkat surgawi terus berubah seiring waktu. Awalnya, hati mereka setenang air, tetapi sekarang mereka menjadi agak gelisah.
Pada saat yang sama, garis-garis hitam yang tidak dapat mereka lihat atau rasakan turun dari kehampaan dan perlahan-lahan menimpa tubuh mereka. Tidak sakit atau gatal, saya tidak merasakan apapun sama sekali. Namun setelah kelima garis hitam itu menyatu, seluruh keberadaan mereka mulai berubah perlahan. Kata-kata datang lebih dulu, kemudian tindakan. Aku selalu marah tanpa alasan. Dia bahkan menyerang sesama muridnya sendiri. Hal ini menyebabkan Fan Yintian dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, dengan tatapan serius di mata mereka. Mereka mencoba membujuk mereka, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Hingga suatu hari, perang besar pun pecah. Keempat gadis suci yang tidak termasuk dalam peringkat surgawi hari ini langsung menyerang Xuan Jingtian, salah satu dari 5 orang yang masuk ke peringkat surgawi. Sejak terakhir kali biji teratai dimurnikan, yang terkuat di antara 9 saintes langit bukanlah lagi Fan Yintian, melainkan Miao Chengtian. Tingkat ke-8 dari alam dewa surgawi. Tingkat kedua dari surga suara Brahma, tingkat ke-7 dari alam dewa surgawi. Adapun keempat orang dari dua Wentian, mereka semua berada di tingkat ke-6 alam dewa langit, setara dengan Xuan Jingtian. Pada saat itu, keempatnya tiba-tiba menyerang. Xuan Jingtian terkejut dan sebelum dia sempat bereaksi, dia terlempar jauh oleh serangan telapak tangan, memuntahkan darah. Setelah menyadari semua ini, ekspresi Fan Yintian berubah drastis. Du Wentian, apa yang kau lakukan? Suaranya dipenuhi amarah, dia tidak pernah menyangka mereka akan menyerang sesama murid mereka. Saudari Wen. Xuan Jingtian, sambil batuk darah, menatap dua Wentian dengan kesedihan di mata indahnya. Di antara 9 santa surgawi, Miao Chengtian, Xuan Jingtian, dan dua Wentian memiliki hubungan terbaik. Namun, sekarang, dua Wentian telah melancarkan serangan diam-diam terhadap Xuan Jingtian. Orang yang paling tidak percaya bukanlah Fan Yintian, melainkan Xuan Jingtian. Miao Chengtian segera bergegas ke sisi Xuan Jingtian dan melindunginya dari belakang. Apa yang sedang kamu lakukan? Dua Wentian, beraninya kamu menyerang Jinger. Mendengar itu, dua Wentian berkata dingin, aku juga tidak mau, tapi aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Karena ada tempat yang cocok, kenapa aku tidak bisa mengambilnya saja? Sebagai sesama santa dari 9 surga, bukankah sama saja milik siapa tempat ini? Lagi pula, bukankah Jinger adalah saudara perempuanku yang baik? Bukankah saudara perempuan seharusnya saling membantu? Itu benar. Mata indah Xuan Jingtian berkedip saat dia mengamati tindakan dan ekspresi keempat orang itu. Dia merasa sangat asing dengan tempat itu. Mengapa keempat orang di hadapannya tampak begitu asing dan menakutkan, padahal mereka semua adalah murid dari Istana Taiking 9 Langit. Bagian 1149. Di alam suci padang belantara yang agung, di puncak tertinggi. Ada seseorang di atasnya. Ia berdiri di tepi puncak gunung, mengenakan jubah biru, dengan tangan di belakang punggung, memandang pemandangan megah di bawahnya. Orang ini tinggi dan langsing, dengan rambut panjang terurai dan paras tampan. Sepasang mata berwarna emas terang berbinar-binar. Orang ini adalah Li Mianfeng. Nomor 1 dalam peringkat surgawi. Dari wilayah selatan Alam Tiana. Alam Tiana memiliki 5 wilayah, keluarga Ji di wilayah timur, Akademi Suci di wilayah utara, dan Alam Suci Tiana di wilayah tengah. Wilayah selatan didukung oleh pegunungan, tempat urat naga bertemu. Istana Jade Void berada di sana. Li Mianfeng, seorang murid Istana Yuxu, berada di puncak tingkat ke-8 alam Dewa Langit. Ada rumor yang mengatakan bahwa ia mampu bertarung di 3 alam. Kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, dia adalah orang yang rendah hati dan tidak pernah pamer, jadi dia tidak terkenal. Di belakang Li Mianfeng terdapat murid-murid lain dari Istana Yuxu, yang mengikuti arahan Li Mianfeng. Di mana mereka semua? Dia tidak menoleh, suaranya perlahan terdengar. Di belakangnya, salah satu murid Istana Giok Void melangkah maju dan menjawab, Kakak Li, kami belum dapat menemukan keberadaan yang lain. Sejak mereka memasuki peringkat surgawi, orang-orang itu tampaknya menghilang begitu saja. Namun, kami telah menemukan Jiang Yunfan, yang berada di peringkat ke-10, Jiang Linger, yang berada di peringkat ke-11, dan Gu Yunseng, yang berada di peringkat ke-12. Mendengar itu, mata emas Li Mianfeng sedikit berkedip. Dia bergumam pelan, Jiang Yunfan. Dia masih memiliki beberapa kesan tentang Jiang Yunfan. Dia hadir selama pertempuran antara Jiang Yunfan dan Ning Dangtian, dan menyaksikan Jiang Yunfan membunuh Ning Dangtian. Kekuatan tempur mereka luar biasa. Bakatnya juga sangat luar biasa. Jiang Linger juga mengingatnya. Gadis berekor 2 itu, yang tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi darinya. Sambil memikirkan hal itu, dia sedikit mengerutkan bibirnya. Oke. Mari kita mulai dengan 3 ini. Kita bisa menemukan sisanya nanti. Lagi pula, kita masih punya waktu 3 bulan, tidak perlu terburu-buru. Dengan itu, Li Mianfeng mengulurkan tangannya, dan murid di belakangnya menyerahkan peta kepadanya. Li Mianfeng melirik peta itu, lalu sosoknya melesat, dan dia melompat dari puncak gunung. Kalian semua harus menunggu di sini. Jangan berkelahi satu sama lain, atau aku akan membunuh kalian. Kata-kata itu bergema di puncak gunung, tetapi sosok Li Mianfeng telah lama menghilang. Peringkat surgawi. Gu Yunseng sangat terguncang. Kata-kata Jiang Yunfan sungguh mengejutkan.
Alam suci gurun besar adalah salah satu tempat kultivasi suci di alam surgawi. Peringkat surgawi yang dikeluarkan oleh alam suci gurun besar adalah syarat untuk pergi, tetapi sekarang Jiang Yunfan menduga peringkat itu telah menjadi sumber para murid Akademi Suci dirasuki roh jahat. Napas Gu Yunseng menjadi cepat. Ini sungguh menakjubkan. Adik Jiang, apakah kau serius? Tanya Gu Yunseng pelan. Jiang Yunfan mengangguk. Situasi ini tidak terjadi sebelum peringkat surgawi muncul, tetapi terjadi segera setelah peringkat surgawi muncul. Sungguh kebetulan, aku tidak percaya, garis-garis hitam di tubuh kakak-kakakku adalah bukti terbaik. Kakak Gu, aku tahu dugaanku sangat berani, tetapi itu bukan sekadar hayalan. Mengikuti alur pemikiran Jiang Yunfan, Gu Yunseng merasa hal itu masuk akal. Sejujurnya, membayangkan hal itu saja sudah menakutkan. Jadi, maksudmu? Gu Yunseng mendesak untuk mendapatkan jawaban. Kakak Gu, maksudku alam suci hutan belantara agung bukan hanya untuk mereka yang telah mencapai peringkat surgawi. Lagi pula, belum pernah ada contoh seperti itu sebelumnya. Aku belum pernah mendengar aturan seperti itu di dalam alam suci hutan belantara agung. Bahkan jika ada, dekan tidak akan menjelaskannya kepada kita dengan jelas saat itu. Kita semua termasuk dalam 100 besar peringkat jenius Akademi Suci. Kita dapat dikatakan sebagai fondasi masa depan Akademi Suci. Jika kita kehilangan setengah dari kekuatan kita di alam suci hutan belantara agung, bagaimana mungkin Akademi Suci tidak merasa sedih? Oleh karena itu, saya menduga ini adalah jebakan yang tersembunyi di suatu tempat jauh di dalam hutan belantara. Mendengar perkataan Jiang Yunfan, Gu Yunseng menahan napas. Karena dia sudah menduga bahwa kata-kata Jiang Yunfan selanjutnya akan sangat mengejutkan. Namun, dia sudah siap. Hanya dengan menemukannya kita bisa memecahkan kebuntuan ini. Jika tidak, jika ia terus memanipulasi para jenius dari alam suci gurun besar, tidak akan lama lagi kita semua akan diasimilasi. Itulah jebakan maut kita yang sebenarnya. Dugaan saya adalah untuk menemukan makhluk itu, kita perlu. Jiang Yunfan tiba-tiba mengerutkan kening sebelum dia selesai berbicara. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Seolah-olah mereka telah merasakan sesuatu. Kakak Gu, saya harus pergi dulu. Saya akan tinggal di sini dan membantu Anda menahan para murid Akademi Suci. Saya punya secarik kertas giok untuk menghubungi Anda. Saya akan kembali dan berbicara lebih detail dengan Anda setelah saya selesai mengurus urusan saya. Setelah mengatakan itu, sosok Jiang Yunfan melesat lalu pergi. Jiang Linger tetap tinggal untuk menjaga para murid Akademi Suci bersama Gu Yunseng. Baru saja, sebuah pesan datang melalui kesadaran Jiang Yunfan. Sesuatu telah terjadi di istana Jiutian Taiking. Itu adalah pesan dari gulungan giok yang dia tinggalkan untuk Suan Jingtian. Jiang Yunfan sedang menuju ke sana. Bukan berarti Jiang Yunfan terlalu gugup, hanya saja dalam situasi saat ini, selain beberapa orang yang berhasil melarikan diri, semua orang di alam suci gurun besar dikendalikan oleh garis-garis hitam dari kehampaan, secara bertahap melucuti kemanusiaan mereka dan mengubah mereka menjadi makhluk buas. Inilah yang membuat Jiang Yunfan paling gugup. Sosok Jiang Yunfan melesat, dan dia terbang menembus udara. Itu sangat cepat. Xiao Fan, jangan khawatir. Sekarang kita cukup yakin bahwa tidak ada satupun orang di peringkat surgawi yang dimanipulasi oleh benang hitam, dan peringkat Su Yonghuang belum berubah, jadi dia seharusnya aman untuk saat ini. Dalam kesadarannya, Tong Ling berbicara dengan lembut. Jiang Yunfan menatap intently, tetap diam. Meskipun begitu, dia masih merasa khawatir. Ledakan. Saat Jiang Yunfan langsung menuju lokasi tempat Suan Jingtian mengirimkan sinyal, seberkas cahaya ilahi melesat ke langit. Ini adalah cara untuk membunuh. Ia tidak lemah dalam hal kekuatan supranatural. Jika Jiang Yunfan tidak menghindar barusan, dia mungkin akan terluka parah oleh kekuatan yang mendominasi itu. Jiang Yunfan berdiri di kehampaan, pandangannya sedikit tertunduk. Seseorang sedang mengincarnya. Taktik ini secara khusus ditujukan kepadanya. Wei Hao. Suara Jiang Yunfan agak dingin, dan wajahnya sedikit muram. Kamu akan tahu nanti saat kamu turun. Tawa terdengar dari bawah. Jiang Yunfan menyipitkan matanya dan, setelah mengunci lokasi orang tersebut, turun dari kehampaan. Menatap pria berjubah biru di depannya, Jiang Yunfan berkata langsung, aku tidak peduli siapa kau atau apa niatmu. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang, jadi jangan macam-macam denganku. Namaku Li Mianfeng. Pria berjubah biru itu mengabaikan peringatan Jiang Yunfan dan memperkenalkan dirinya. Mendengar nama itu, ekspresi Jiang Yunfan berubah. Li Mianfeng. Nomor 1 dalam peringkat surgawi. Dia benar-benar mengincar saya. Sejujurnya, Jiang Yunfan tidak takut padanya, dia hanya menganggapnya merepotkan. Dia tidak ingin membuang waktu, tetapi dengan Li Mianfeng yang masuk dalam daftar pantauannya, tidak ada cara untuk menyingkirkannya dalam waktu singkat. Jiang Yunfan, bisakah kita bertarung? Li Mianfeng mengangkat alisnya ke arah Jiang Yunfan dan tersenyum. Jiang Yunfan berkata dengan suara berat, tidak tertarik. Tidak, kamu tertarik, kata Li Mianfeng. Aku ada urusan. Jiang Yunfan mengambil jalan memutar dan melewatinya, tetapi berhenti di tempatnya setelah hanya melangkah beberapa langkah karena sebuah kalimat dari Li Mianfeng di belakangnya. Melihat Li Mianfeng di belakangnya, yang berdiri dengan tangan bersilang di depan tubuhnya dan masih tersenyum, mata Jiang Yunfan berkilat tajam.
Bagian 1150. Kekacauan merajalela di seluruh alam suci hutan belantara agung. Jika melihat keluar, orang bisa melihat garis-garis hitam tak terhitung jumlahnya yang memanjang dari kehampaan. Warnanya beragam. Beberapa garis hitam sangat gelap, memancarkan aura dan kebencian yang luar biasa, sementara yang lain berwarna kusam, kebencian mereka tampak mengambang dan tidak pasti. Garis-garis hitam itu turun dari langit. Ia ditanamkan di dalam tubuh setiap jenius di alam suci padang belantara agung. Seolah-olah langit dan bumi terhubung. Itu membentuk jaring laba-laba yang berantakan dan kacau. Awalnya, garis-garis hitam ini menghubungkan mereka yang belum memasuki peringkat surgawi. Terhubung oleh garis-garis hitam tersebut memperkuat rasa dendam, iri hati, dan berbagai keinginan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Begitu seseorang dikuasai oleh keinginan, kekuatan tempurnya meningkat secara signifikan. Dengan cara ini, mereka yang belum memasuki peringkat surgawi memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan mereka yang berada di peringkat surgawi. Kalahkan mereka. Fakta bahwa para jenius yang kalah dalam peringkat surgawi digantikan berarti mereka kehilangan kesempatan untuk pergi. 3 bulan kemudian, kita akan terjebak di dalam. Kekalahan adalah titik balik. Sebuah poin yang menyentuh hati mereka. Selama masih ada celah sekecil apapun, garis-garis hitam di ruang hampa dapat menemukan jalan masuknya. Oleh karena itu, secara bertahap, hampir semua jenius dari alam suci gurun besar dikendalikan oleh garis-garis hitam ini. Ledakan. Kekuatan ilahi meletus, menciptakan raungan yang memekakkan telinga. Mata indah kelompok yang melindungi Xuan Jingtian yang terluka parah itu berkedip-kedip. Matanya menunjukkan ketersen Jing'an dan kengerian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Suara Fan Yintian dipenuhi dengan keterkejutan, bagaimana mungkin kekuatan Dua Wentian dan yang lainnya tiba-tiba meningkat begitu drastis. Seiring bertambahnya keinginan mereka, kebencian di mata keempatnya, termasuk Dua Wentian, semakin menguat. Keinginan dan kebencian mereka dikembalikan ke benang hitam, yang membawa mereka ke kehampaan, dan kemudian mengisinya kembali dengan kekuatan Seng Jiang sendiri. Keempat anggota Sekte Dua Wentian masih berada di tingkat ke-6 alam Dewa Langit. Namun, kekuatan tempur yang ia tunjukkan cukup untuk mengguncang bahkan Miao Chengtian, yang terkuat di antara para saintes 9 langit. Selain itu, dia juga harus melindungi Xuan Jingtian, dan dalam pertempuran barusan, Miao Chengtian tidak berada di posisi yang menguntungkan. Sementara itu, Fan Yintian dan yang lainnya berada dalam keadaan tertekan. Ada yang salah dengan mereka. Miao Chengtian berkata dengan suara berat, tidakkah kalian merasa Dua Wentian dan yang lainnya sedang dikendalikan oleh sesuatu? Setelah mendengar ini, para Dewa Brahma, para Dewa Kebebasan, dan para Dewa Brahma semuanya mengangguk setuju. Itu benar. Kepribadian mereka telah berubah drastis. Mereka bahkan kehilangan akal sehat. Dilihat dari percakapan sebelumnya, tujuan mereka saat ini bukan lagi hanya untuk merebut posisi di peringkat surgawi dari kelima orang itu, tetapi untuk membunuh mereka. Membunuh. Dua Wentian menatap kelima orang di depannya, suaranya dingin dan jelas. Pada saat ini, kekuatan ilahinya sangat memukau, tetapi di dalam kekuatan ilahi yang murni itu, terdapat jejak samar warna merah darah. Hal yang sama berlaku untuk surga matahari berapi, surga mau berapi, dan surga bermata lebar. Karena jejak kekuatan merah tua itu, kekuatan tempur mereka meroket. Mereka telah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mereka sekarang dikendalikan oleh kekuatan lain. Sekarang kami tidak hanya menginginkan posisi kalian di peringkat surgawi, tetapi juga nyawa kalian. Ejek Guang Mutian. Keempat pria itu bergerak maju selangkah demi selangkah, semakin mendekat. Tatapan Yan Motian tertuju pada Miao Chengtian, guru sangat menghargaimu dan memiliki harapan besar padamu. Jika kau tidak mati, posisi kepala istana 9 langit Taiking pasti akan menjadi milikmu di masa depan. Kami tidak berhak bersaing denganmu. Hanya jika kau mati di sini, kami akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Miao Chengtian, kamu harus mati. Entah itu kamu atau bukan, kalian semua harus mati. Membunuh. Membunuh. Setelah mengatakan itu, keempatnya menyerang secara bersamaan, langsung menuju ke arah 5 orang tersebut. Kekuatan itu menakutkan dan penuh kekerasan. Saudari Miao, aku beban bagimu. Tolong jangan ganggu aku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Fokuslah pada pertempuran dan jangan khawatirkan aku. Xuan Jingtian berbicara dengan lembut. Di hadapannya, wajah Miao Chengtian tampak dingin dan tegas. Bagus. Membawa Xuan Jingtian serta memang merugikannya untuk bertindak. Di antara kelimanya, dialah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Fan Yintian dan yang lainnya sedang ditahan, sementara kekuatan Dua Wentian dan 3 lainnya semakin kuat dan menakutkan. Jika mereka tidak ditaklukkan sekarang, apalagi jika mereka tidak mampu menahan kekuatan yang berasal dari sumber yang tidak dikenal, bahkan kelimanya mungkin tidak akan selamat. Xuan Jingtian bersembunyi di samping. Miao Chengtian berkata, jangan menahan diri, kerahkan seluruh kekuatanmu dan buat mereka pingsan, jika tidak mereka akan kewalahan oleh kekuatan ini. Bagus. Keempat orang dari surga suara Brahma mengangguk, sehingga menjadi 5 orang yang berhadapan dengan 4 orang. Hal itu masih memiliki kelebihan. Di alam suci padang belantara agung, di lembah, Jiang Linger dan Gu Yunseng sama-sama tampak sangat muram. Karena para murid Akademi Suci telah menjadi gila.
Mereka bertarung satu sama lain sampai mati. Perjuangan yang terus-menerus. Beberapa di antaranya adalah tantangan antara murid-murid yang tidak berada di peringkat surgawi dan mereka yang berada di peringkat surgawi, sementara yang lain adalah pertarungan antara orang-orang yang tidak berada di peringkat surgawi, dan bahkan beberapa orang di peringkat surgawi saling menyerang. Ini benar-benar berantakan. Gu Yunseng dan Jiang Linger menyerang secara bersamaan, membuat para murid Akademi Suci yang kacau itu pingsan. Tenanglah kalian semua. Wajah Gu Yunseng tampak muram, dan suaranya dingin, siapapun yang berani bergerak akan dibunuh. Jika kalian sangat ingin meninggalkan alam suci gurun besar, maka tak seorang pun dari kalian akan diizinkan pergi. Kata-kata ini menanamkan rasa kagum pada semua orang yang hadir. Tapi tidak banyak. Karena ucapan Gu Yunseng, kebencian lain perlahan mulai tumbuh di hati para murid Akademi Suci. Bunuh kami. Apa yang memberi Anda hak tersebut? Apa salahnya jika kita berupaya mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan alam suci belantara agung? Kau akan membunuh kami. Kami juga ingin membunuhmu. Bos, ada apa dengan kita? Beberapa jenius dari Akademi Suci masih sadar. Mereka adalah murid-murid dari 81 puncak suci. Mereka termasuk dalam 30 besar daftar anak-anak ajaib di Akademi Suci. Mereka memiliki didikan yang kuat dan kemauan yang teguh. Oleh karena itu, keadaan belum sepenuhnya kacau. Namun, mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi mereka saat ini. Menatap mereka, mata indah Gu Yunseng berkedip, dengan sedikit kesedihan di dalamnya, aku juga tidak begitu jelas tentang detailnya. Singkatnya, alam suci gurun besar telah berubah. Peringkat surgawi tidak secemerlang yang kita lihat. Di baliknya, mungkin ada binatang buas yang mengintai dan bisa memperlihatkan taring dan cakarnya kapan saja. Mungkin semua jenius di alam suci gurun besar menjadi seperti ini karena hal itu. Hal yang sama berlaku untukmu. Sambil berbicara, Gu Yunseng melirik peringkat surgawi di ruang hampa di atas, lalu menatap Bai Yu dan yang lainnya, ini adalah dugaan saya dan adik Jiang. Kami belum mencapai kesepakatan pasti, tetapi pasti akan ada jalan keluarnya. Selama waktu ini, saya harap kalian dapat menjaga ketenangan dan tidak terpengaruh atau terganggu oleh emosi apapun. Bisakah kalian melakukannya? Setelah mendengar itu, Bai Yu dan yang lainnya mengangguk setuju. Ekspresi mereka sudah cukup tidak menyenangkan, tetapi mereka tetap tersenyum dan berpura-pura santai menghadapi permintaan Gu Yunseng. Karena mereka tahu bahwa Gu Yunseng sudah berada di bawah tekanan yang sangat besar saat ini. Dengan absennya Jiang Yunfan, beban seluruh murid Akademi Suci jatuh ke pundaknya. Mereka melihat semuanya dengan jelas, jadi mereka tidak ingin membuat Gu Yunseng khawatir lagi. Jangan khawatir, bos, kami akan bertahan sampai adik Jiang kembali.